Pola pikir itu juga mempengaruhi terhadap asam lambungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zainal Marga di Herbal Sehat Official. Kebetulan saya lagi ada di rumah akan membahas mengenai apa itu GERD. Kemarin soalnya di video kemarin banyak yang berkomen, "Bang, apa sih namanya itu GERD?" Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu GERD, asam lambung anxiety psikomatis. Nah, itu anxiety psikomatis itu sensasi atau tindak lanjut atau akibat dari GERD-nya sendiri. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa sama teman-teman yang sudah mengklik video ini, silahkan subscribe dulu videonya, terus di like jika ini videonya disukai, terus di share ya ke teman-teman yang emang membutuhkan atau lagi terkena GERD. Mudah-mudahan video ini berguna untuk beliau. Oke teman-teman, GERD sendiri itu dari bahasa ilmiahnya adalah gastritis esophageal reflux disease. Nah, itu maksud di sini reflux itu balik lagi ya, balik arah. Nah, kalau dalam bahasa kita sendiri sehari-hari itu GERD itu dikategorikan sebagai balik lagi asam lambung kita yang ada di lambung kita ke kerongkongan. Nah, ini setiap manusia juga seluruhnya itu ada asam lambung, cuman di dalam tubuhnya itu sendiri ada yang bisa mengendalikan atau ada yang tidak bisa mengendalikan. Nah, itu yang emang tidak bisa mengendalikan itu bisa berdampak kepada anxiety dan psikomatis. Nah, refluxnya ini diakibatkan dari berbagai hal, dari berbagai macam. Bisa jadi dari pola hidupnya yang tidak teratur, atau pola makannya yang tidak teratur, pola hidupnya tidak teratur juga. Nah, di sini pola hidupnya itu terdiri dari olahraga. Nah, di sini ada yang emang bisa jarang atau tidak sama sekali olahraga. Itu bisa menimbulkan juga GERD atau asam lambung. Nah, di sini sensasi dari GERD sendiri itu banyak ya. Jadi sensasinya itu bisa berbagai macam-macam. Nah, di sini kebetulan untuk sensasi sendiri nanti saya ulas di video berikutnya, karena yang utarakan hari ini itu adalah apa sih ya GERD itu sendiri. Nah, tadi sesuai dengan tadi di awal, GERD sendiri itu baliknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan kita. Itu bisa diakibatkan dari pola makan tadi, pola hidup, sama pola pikir. Nah, ini terakhir dari pola pikir. Pola pikir itu juga mempengaruhi terhadap asam lambungnya sendiri. Terus untuk pola makan. Nah, teman-teman yang suka kopi atau suka makan pedas, kalau emang udah merasakan agak-agak asam, biasanya itu GERD itu ada asam di mulut. Biasanya di mulutnya itu udah kecut. Nah, ini kecut, jadi udah bau-bau kecut sedikit asam. Nah, biasanya dia susah nelen. Nah, itu udah terkena GERD sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan susah nelen emang si orangnya lagi misalkan lagi pilek atau lagi flu, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan emang seseorang itu lagi tidak kena penyakit flu, tapi dia emang ada rasa asam ketika dia makan atau ketika habis makan ataupun habis minum, nah biasanya orang itu udah mulai merasakan GERD secara tidak langsung. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah merasakan seperti itu, tolong di stop dulu
seperti makan pedasnya, terus makan apa namanya itu pedas, asam. Aduh, makan asam itu nggak udah di stop dulu lah kalau bisa. Nah, di sini juga selain makanan pedas yang mempengaruhi terhadap asam lambung itu makan coklat. Nah, itu juga teman-teman kurangi. Kopi. Nah, itu teman-teman yang suka kopi tolong di stop dulu kalau udah kerasa asam lambungnya. Udah merasa ada asam lambung reflux ke tenggorokan. Terus tadi coklat, kopi udah. Terus pedas. Nah, di sini juga pedas. Jangan ya, kalau misalkan ini janganlah gitu. Pedas di stop dulu. Kalau misalkan emang ingin normal kembali, makannya dijaga. Bisa sayur-sayuran. Nanti untuk makanan sendiri saya bikin di video berikutnya juga. Apa untuk makanan untuk GERD. Terus tadi pola hidup, kedua pola hidup, dan tadi di pola hidup itu tolong teman-teman dijaga juga, jangan males-malesan gitu. Itu yang bikin GERD-nya naik, ya itu dari males-malesannya jadi susah gerak. Nah, ini susah gerak juga mempengaruhi asam lambung yang balik ke kerongkongan. Dibiasakan olahraga, ya kalau nggak seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Nah, itu udah minim banget olahraga seminggu 2 kali. Kalau bisa ya olahraganya tiap hari, ada waktu 15 menit, 20 menit itu olahraga lah gitu. Nah, olahraganya itu tolong jangan terlalu olahraga keras. Nah, jadi jangan terlalu capek. Jadi cukuplah dengan jogging, jalan kaki juga udah bisa. Nah, terus ketiganya GERD itu bisa timbul dari pola pikir. Nah, pola ini juga mempengaruhi misalkan karena stres, terus berpikir apa itu kesini ke situ gitu. Ya coba di have fun aja. Kita balik positive thinking yang tadinya emang ini apa namanya takut penyakit serius. Kalau misalkan emang belum apa namanya belum yakin, periksa dulu ke dokter. Jadi jangan terlalu menjudge atau menebak-nebak penyakit kalian itu parah apa enggak. Itu jadi tambah apa namanya stres itu. Jadi nanti polanya itu dari stres pasti asam lambungnya naik. Nah, kalau misalkan kata saya sendiri itu kalau misalkan disebut seperti itu, kalau teman-teman udah dari stres itu nanti terjadinya lingkaran setan di sini, lingkaran setan. Jadi kalau nggak stres ya asam lambungnya pasti naik gitu. Kalau akibatnya asam lambung naik, nanti dari asam lambung bisa jadi kepikiran, jadi stres lagi. Nah, itu juga teman-teman di netralkan gitu. Jangan terlalu berpikir keras tentang penyakit yang kalian teman-teman alami. Nah, untuk GERD sendiri itu nanti kalau misalkan ciri-cirinya itu yang seperti tadi, ada rasa asam timbul ke lidah atau ke tenggorokan. Nah, itu biasanya juga dibarengi dengan dada berdebar, jantung otomatis, utamanya sih jantung berdebar, terus pegal-pegal perut di tengah itu serasa diiris atau serasa mengganjal di ulu hati. Nah, biasanya juga dibarengi dengan sesak napas.
Nah, ini dari asam lambung atau GERD itu ada 2 atau 3 kemungkinan dia menjalarnya. Biasanya kalau untuk saya sendiri kemarin dari GERD itu larinya ke sesak napas. Ada juga yang GERD larinya ke ambeien juga ada. Terus larinya ke vertigo juga ada. Nah, di situ jadi nanti diulas lagi sensasinya dari vertigo apa, dari ambeien apa, dari sesak napas apa gitu. Ini beda kalau misalkan emang teman-teman mengalami seperti itu, angka baiknya dicek dulu ke dokter. Biasanya dokter nanti menyarankan atau memberikan obat apa namanya, pereda. Jadi bukan penyembuh, pereda. Nah, kalau misalkan emang teman-teman sakitnya di ulu hati, nanti ada obat pereda nyeri di ulu hati. Nah, tapi teman-teman jangan terpaku sama obat juga. Itu juga kata seperti saya tadi sebutkan, untuk GERD sendiri itu timbul dari pikiran. Pokoknya 3P-nya itu pola makan, pola hidup, serta pola pikir harus diterapkan. Oke teman-teman, sekian dulu mengenai ulasan apa itu GERD. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Besar kecilnya saya mohon maaf atas video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.